teman-teman perlu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat. Jangan pernah belajar dari kisah sukses mereka. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman kedepannya akan mengalami kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat tersebut. Maka tidak peduli seberapa pintar teman-teman harus belajar dari kesalahan-kesalahan mereka agar teman-teman bisa menghadapi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, teman-teman Nipers, ini adalah video perdana saya di mana saya membahas tentang CPNS. Terkhususnya di dalam video ini saya akan membahas tentang pengalaman saya pribadi ketika melaksanakan tes dari awal hingga menjadi CPNS sekarang. Nah, teman-teman, sebelum saya melangkah jauh dalam video ini, maka ada yang bilang katanya, tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya bekerja di instansi Dinas Perhubungan Kolaka Utara. Kemudian saya adalah CPNS 2019 yang kemudian kita tes di tahun 2020 dan kemudian bekerja di tahun 2021. Kenapa bekerja di tahun 2021? Itu disebabkan karena adanya wabah COVID kemarin, sehingga menyebabkan tes dari CPNS itu tertunda, sehingga itulah yang menyebabkan molornya waktu tes dan waktu dari pengangkatan CPNS 2019 tersebut. Nah, oke, teman-teman, itu adalah perkenalan singkat dari saya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi tentang video ini, kita langsung masuk saja ke pembahasan dari apa yang akan saya ceritakan ini. Selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika melakukan pendaftaran CPNS di tahun 2019 kemarin. Nah, proses pertama yang saya lalui yaitu proses pendaftaran atau proses registrasi. Proses registrasi kemarin kami itu mendaftar di link sscn.bkn.go.id. Sementara teman-teman yang sekarang mendaftar di situsnya atau linknya itu di sscisn.bkn.go.id. Tapi nama situs mungkin beda, tapi isinya tetap sama di sana, yaitu kita mengisi biodata. Di situ juga kita mengisi data kampus dan sebagainya, dan hal-hal yang diminta untuk diupload di sana. Semuanya sama, cuma namanya yang berbeda ya. Oke. Setelah proses pendaftaran itu selesai, maka akan ada pengumuman administrasi. Jeda antara proses pendaftaran dan proses pengumuman administrasi tersebut mungkin ada sekitar sebulanan kemarin. Selama hampir sebulan tersebut saya tidak belajar. Kenapa? Jangan sampai saya belajar kemudian tidak lulus di proses di pengumuman administrasi tersebut. Kan sia-sia apa yang sudah kita belajar. Oke, jadi sambil menunggu proses administrasi itu, ya kita enjoy saja di rumah. Enjoy apa yang kita lakukan. Kemudian tibalah saatnya di mana proses administrasi itu. Nah, ketika proses administrasi, maka ternyata saya dinyatakan lulus administrasi tersebut. Nah, oke. Ketika ada yang lulus, maka ada juga yang tidak lulus mestinya ya. Nah, orang-orang yang tidak lulus inilah yang akan dulu itu ada masa sanggah, sekarang pun ada juga masa sanggah. Nah, ketika tidak lulus administrasi, maka kita bisa untuk melakukan sanggahan atau menyangga tersebut. Kemudian ketika melakukan sanggahan, perlu teman-teman ketahui untuk melakukan sanggahan itu tidak bisa ketika kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh si pelamar tersebut. Contoh misalkan tidak mengupload ijazah. Kemudian dia melakukan sanggahan dengan cara mengupload
mengupload kembali jasa tersebut. Itu sudah tidak bisa ya, karena itu kan kesalahan pribadi dari si pelamarnya itu atau human error. Nah itu sudah tidak bisa sanggahan seperti itu. Oke, ketika masa sanggah tersebut kemudian akan ada pengumuman masa sanggah. Nah disitulah orang-orang yang tidak lulus itu apakah sanggahannya itu diterima atau tidak. Oke, ketika sudah selesai pengumuman masa sanggah tersebut, kemudian teman-teman semua ini bisa untuk mencetak kartu ujian. Nah, ketika sudah ada kartu ujian, maka teman-teman sering-seringlah memantau website resmi dari tempat dari teman-teman daftar tersebut, karena di situ akan dimuat tentang jadwal tes dari teman-teman seperti itu. Kemudian sambil menunggu proses seleksi kompetensi dasar atau SKD, saya sarankan kepada teman-teman banyak-banyaklah melakukan sharing dengan orang-orang yang sudah pernah mengikuti seleksi kompetensi dasar ini atau orang-orang yang pernah mengikuti seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa seperti itu? Teman-teman perlu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat. Jangan pernah belajar dari kisah sukses mereka. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman kedepannya akan mengalami kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat tersebut. Maka tidak peduli seberapa pintar teman-teman harus belajar dari kesalahan-kesalahan mereka agar teman-teman bisa menghadapi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat tersebut. Teman-teman bisa menutup sisi negatif yang pernah mereka lakukan itu. Oke, seperti itu. Kemudian sebelum teman-teman mengikuti tes seleksi kompetensi dasar, ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat dan tanamkan dalam hati teman-teman. Apa itu? Yang pertama, perbanyak ibadah. Perbanyaklah ibadah dari teman-teman. Dan yang kedua apa? Perbanyak sedekah dari teman-teman. Perbanyaklah sedekah dari orang-orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang yang terdampak dengan COVID sekarang, teman-teman. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga teman-teman, banyak-banyaklah untuk belajar. Banyak-banyaklah membuka tryout. Karena disitulah yang akan menolong kita juga. Itu seperti simulasi untuk kita semua. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini hal yang sangat-sangat penting saya rasakan. Mintalah restu dari orang tua. Karena tanpa restu dari mereka, kita ini bukan apa-apa. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa restu mereka itu tidak akan ada gunanya. Jadi, mintalah restu mereka. Saya percaya pasti ada jalan dari semuanya itu. Ingat teman-teman seperti ini. Teruslah berbuat baik teman-teman. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke dalam keberhasilan. Jadi, teruslah berbuat baik. Seperti itu. Kemudian, di sini juga saya akan memberikan tips kepada teman-teman ketika menghadapi tes SKD tersebut. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ketika teman-teman mengerjakan soal SKD, untuk pengalaman pribadi saya, SKD saya itu, saya pertama-tama ini untuk pribadi saya mengerjakan dulu dari TKP. Kenapa saya belajar dari TKP? Kenapa saya mengerjakan TKP terlebih dahulu? Karena saya rasa ketika kita mengerjakan itu TKP, saya langsung lompat itu di nomor 65 kalau tidak salah. TKP kalau nggak salah itu nomor 65 ketika kita langsung lanjut ke sana. Nah, saya mengerjakan TKP itu dahulu itu karena pikiran kita masih fresh-freshnya kan. Ketika memulai soal itu langsung dihadapkan dengan soal-soal yang panjang. Soal-soal dimana kita harus berpikir kita layaknya orang yang paling benar di dunia ini. Ingat, tips untuk mengisi dari TKP ini, bersikaplah layaknya orang yang tidak punya dosa di dunia ini.
Bersikaplah ya orang yang paling positif di dunia ini. Ketika teman-teman bersikap seperti itu, maka teman-teman akan merasa seperti orang yang paling baik di sini. Maka pilihlah jawaban yang paling baik di antara yang paling terbaik di antara jawaban TKP tersebut. Kemudian banyak-banyaklah membaca TKP. Banyak-banyaklah membaca cepat. Ketika teman-teman membaca cepat, itu juga akan mengefisiensi waktu dari teman-teman tersebut. Seperti itu ya. Jadi yang pertama teman-teman kerjakan dulu TKP. Kemudian teman-teman itu langsung lanjut saja dari TKP, sudah selesai TKP. Kalau nggak tahu, kalau ada jawaban yang teman-teman tidak tahu dari TKP tersebut, lewatkan. Kemudian teman-teman lanjut lagi ke TWK, seperti itu. Saya lanjut lagi dari TWK. Jadi kita di sini harus bertarung dengan waktu. Jadi di TKP teman-teman tentukan, oh di TKP harus selesai dalam waktu 25 menit. Kemudian di TWK juga teman-teman di TWK teman-teman patok di situ 25 menit. Jadi kalau TWK saya kemarin itu dari pengalaman-pengalaman, soal-soal yang banyak muncul itu adalah tentang penalaran, tentang apa-apa yang terjadi di Indonesia. Kemudian situ kita harus memilih jawaban yang paling benar situ tentang radikalisme dan sebagainya. Kemudian di TWK itu juga banyak tentang pengamalan Pancasila. Di situ banyak sekali keluar pengamalan Pancasila yang terjadi di dunia nyata. Disitulah kita bisa mengamalkan dari Pancasila itu mana yang paling mendekati dari jawaban A sampai dengan D tersebut. Kemudian di TWK juga saya pernah ada soal dari bahasa Indonesia, soal bahasa Indonesia yang ada di TWK tersebut, soal bahasa Indonesia tentang alinea, kemudian cara penulisan gelar yang benar seperti apa, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman seperti yang ingatkan tadi, teman-teman patok di TKP sekian menit, 25 menit, kemudian di TWK 25 menit. Kemudian yang paling terakhir itu teman-teman waktunya itu teman-teman berikan untuk TIU. Kenapa di TIU? Karena di TIU itu teman-teman diharuskan untuk menghitung, untuk menalar analogi dari teman-teman itu sebagainya, itu teman-teman akan curahkan di TIU itu. Jadi teman-teman itu membutuhkan fokus yang besar, kemudian membutuhkan waktu yang banyak. Seperti itu, kemudian kerjakan. Kemudian ketika teman-teman sudah mengerjakan semua TWK, mengerjakan TIU, kemudian sudah kerja TKP, namun masih ada beberapa soal yang masih belum teman-teman kerjakan, sementara waktu sedikit lagi sudah mau selesai, kemudian masih sampai di ujung-ujung itu teman-teman masih juga belum tahu. Saya juga ya, kalau ada jawaban, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka teman carilah jawaban yang paling mendekati. Kalau saya dulu, karena saya sudah memang benar sama sekali sudah tidak tahu jawaban apa dari pilihan itu. Yang penting teman-teman isi semua. Apa yang saya lakukan waktu itu? Simsalabim tam. Saya pilihlah. Dengan begitu cara saya menjawab. Karena saya memang benar-benar sudah tidak tahu sama sekali. Dan ternyata ketika saya finish dari SKD tersebut, dan ternyata poin tidak tinggi-tinggi amat, tapi luluslah. TWK saya tempo hari itu TWK 70, kemudian TIU 130, kemudian TKP 144, dan passing grade. Dari situlah teman-teman saya menarik kesimpulan di sini. Kan di waktu saya tes itu banyak yang tidak lulus. Kenapa? Seperti ini teman-teman. Sebenarnya mereka mampu untuk mengerjakan soal tersebut. Cuman mereka itu terpaku dalam satu soal. Mereka merasa, oh nih saya bisa untuk mengerjakan soal ini. Terpaku dalam satu soal. Akhirnya mereka lupa dengan waktu. Mereka tidak memanage waktunya. Karena di awal tadi saya sudah memanage waktu saya. Saya TIU kerjakan sekian menit, kemudian TKP sekian menit, TWK sekian menit. Nah disitulah kita bisa memanage waktu. Maka teman-teman saya sarankan, banyak-banyaklah untuk belajar memanage waktu dengan melakukan tryout. Tryout seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada di kolom deskripsi di Ayo CPNS. Di situ teman-teman bisa belajar tentang waktu, di situ juga ada pembahasan dan sebagainya. Saya rasa di Ayo CPNS itu sangat-sangat ya komplit lah bagi saya. Bagi saya bentuk-bentuk soalnya di sana ada 50-60% di sana. Saya sangat sarankan untuk teman-teman belajar di Ayo CPNS, nanti di link deskripsi di bawah.
Oke, seperti itu. Nah, setelah tes seleksi kompetensi dasar selesai, maka kita tinggal menunggu pengumuman hasil SKD tersebut. Kalau tidak salah, pengumuman hasil SKD tersebut ada di akhir bulan 2 tahun 2020 atau awal bulan 3 ya, bulan 3. Kemudian ternyata di situ saya dinyatakan lulus. Nah, orang-orang dinyatakan lulus SKD itu adalah orang-orang yang berhak untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang. Jadi misalkan begini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga kepada teman-teman. Misalkan misalkan di tempat saya nih, Dinas Perhubungan membutuhkan satu orang. Berarti orang-orang yang berhak untuk lanjut ke tahap selanjutnya itu adalah sebanyak 3 orang ya. 3 dengan ranking teratas. Seperti itu. Jadi jika 1 diterima maka harus dikalikan dengan 3. Jika 2 diterima maka dikalikan 3 itu sama dengan 6 orang yang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Begitupun sebaliknya, ketika dalam satu instansi membutuhkan 3 orang, membutuhkan 3 orang. Jadi kalau 3 orang berarti 3 kali 3. Berarti orang-orang yang berhak untuk lanjut ke tahap selanjutnya yaitu 9 orang. Seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman paham ya, berapa orang yang berhak untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, pada waktu itu ternyata dalam tes dalam bidang saya yang berhak lanjut ke tahap selanjutnya itu hanya 2 orang. Hanya 2 orang ya, hanya orang saya dan kawan saya, itu hanya 2 orang yang berhak lanjut. Jadi single fighting kita versus 1 lawan 1. Kemudian harusnya jadwal tes itu ketika kita melaksanakan SKB itu ada di antara di bulan 3 dan 4 ke bulan kemarin. Cuman ternyata COVID waktu itu semakin merajalela sehingga waktu dari SKB itu kita undur terus. Kita undur sampai waktunya kita melaksanakan tahap seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang itu di bulan Oktober. Itu pun yang harusnya kita tes di tempat di mana kita daftar. Misalkan seperti ini. Saya daftar di pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Harusnya saya melaksanakan seleksi kompetensi bidang itu di Kolaka Utara juga. Cuma ternyata di situ kita bisa memilih lokasi tes seperti itu. Karena ketika teman-teman mendaftar di pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, pemerintah kota atau pemerintah provinsi, teman-teman harus melaksanakan seleksi kompetensi bidang atau seleksi kompetensi dasar di tempat teman-teman daftar. Namun pada saat itu kan COVID lagi banyak, sehingga pada saat seleksi kompetensi bidang kami bisa memilih lokasi tes sesuai dengan domisili. Jadi waktu itu seleksi kompetensi bidang saya bisa memilih lokasi tes dimanapun saya berada, dan situ saya bisa melaksanakan tes seperti itu. Yang harusnya ketika kita seleksi kompetensi bidang kita harus ke tempatnya langsung di mana kita daftar itu, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Kemudian juga saya ingin infokan kepada teman-teman, seperti sekarang kan itu COVID, seperti yang kita tahu sekarang COVID sudah PPKM sampai dengan level 4 apa segala macam. Kita tidak tahu proses tes nanti itu seperti apa. Jangan sampai pada saat masa sangga selesai nanti teman-teman bisa memilih lokasi tes sesuai dengan domisili. Tentu saja ini mungkin ada baiknya kepada teman-teman yang lain, baik ada buruknya juga ke teman-teman. Tapi kita mengharapkan segala sesuatu yang baik untuk kita tes ke depannya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga saja tes di daerah teman-teman masing-masing. Tapi pantau-pantau saja di SSCN dan atau pantau di website resmi dari tempat teman-teman daftar, di mana teman-teman akan melaksanakan tes seperti itu. Oke teman-teman. Jadi sudah saya jelaskan tadi kan orang-orang yang berhak untuk lanjut ke tahap selanjutnya dalam seleksi kompetensi bidang. Kemudian perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos di seleksi kompetensi bidang. Nah, kalau teman-teman sudah lolos di seleksi kompetensi bidang, misal saya waktu tahun kemarin mendaftar di jabatan sebagai pengawas pelabuhan.
Jadi ketika di seleksi kompetensi bidang itu pelajaran-pelajaran di kompetensi bidang itu saya itu adalah tentang pengawas pelabuhan semuanya, tentang pelabuhan, tentang pengawas, semuanya tentang regulasi-regulasi di situ. Jadi teman-teman perlu untuk belajar tentang semua itu. Contoh juga ketika teman-teman jadi pengawas industri, jadi teman-teman harus belajar tentang pengawas, tentang industri dan sebagainya, tugas dan fungsinya itu sebagai apa. Jadi BKN itu menginginkan kita itu orang yang siap pakai di dunia kerja nanti, sehingga ada seleksi kompetensi bidang tersebut. Jadi seleksi kompetensi bidang untuk pemerintah kota, pemerintah daerah, Pemkab, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi biasanya itu hanya diadakan 2 kali tes saja ya, yaitu seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Kompetensi bidang pun itu hanya dengan CAT. Kalaupun ada penambahan, nanti pantau sendiri dari website resmi. Itu pun mungkin hanya psikologi dan sebagainya. Tapi kalau di tempat saya kemarin hanya ada SKD CAT dan SKB CAT, seperti itu. Oke, teman-teman, seperti itulah seleksi yang saya alami yang saya rasakan kemarin. Kemudian setelah proses seleksi SKD dan SKD sudah saya lewati, SKD dan SKB sudah saya lewati, maka kita tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Pada bulan Oktober akhir, disitulah dinyatakan siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Dan ternyata puji Tuhan nama saya ada salah satu yang lolos di situ sebagai pengawas pelabuhan di Dinas Perhubungan Kolaka Utara. Setelah saya dinyatakan lulus, akhirnya beberapa minggu kemudian kami dipanggil ke instansi kami masing-masing atau instansi tempat kami daftar, itu di pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, untuk melakukan pemberkasan. Setelah melakukan pemberkasan sekitar 3 minggu kemudian kami langsung dipanggil lagi untuk penyerahan SK 80%. Setelah penyerahan SK 80%, kemudian kami diberikan TMT atau tanggal mulai tugas untuk melaksanakan tugas di kantor kami masing-masing. Saya kiranya videonya ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Adapun kekurangan dalam video ini, nanti teman-teman tanyakan saja di kolom komentar apa yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman. Kemudian yang terakhir, info kepada teman-teman yang ingin daftar di Kolaka Utara atau pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ketika teman-teman diharuskan untuk tes langsung di Kabupaten Kolaka Utara, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman ingin melakukan perjalanan udara menuju ke Kolaka Utara, teman-teman bisa langsung ke Bandara Hauloleo atau bandara di Kendari sana, ada di Provinsi Kendari. Perjalanan dari Kendari ke Kolaka Utara kurang lebih ya 8-9 jam lah ke sana ketika tidak berhenti, 8-9 jam lah sampai di Kolaka Utara. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan pesawat landing atau mendarat di Bandara Kolaka. Di Bandara Kolaka itu sekitar 5 jam lah, 5 jam atau 4-5 jam ketika teman-teman ingin melakukan perjalanan ke sini. Kemudian untuk perjalanan darat, teman-teman juga bisa menggunakan banyak untuk terminal yang menyediakan mobil-mobil angkutan umum antar kabupaten, banyak dari Kendari seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang berasal dari Sulawesi Selatan, teman-teman yang berasal dari Sulawesi Selatan bisa melakukan penyeberangan melalui kapal cepat atau kapal feri. Ketika teman-teman menggunakan kapal cepat, harganya itu 75.000 dengan estimasi kecepatan sampai dari Pelabuhan Siwa ke Pelabuhan Tobako Kolaka Utara selama 1,5 jam dengan harga 75.000, itu kapal cepat. Kemudian ketika teman-teman menggunakan kapal feri, itu harga penumpang itu adalah 56.000. Seperti itu, 56.000. Kemudian ketika teman-teman menggunakan kendaraan roda 4 itu untuk kendaraannya 870.000. Kemudian kalau roda 2 teman-teman sekitar 100 lebihan lah
ketika teman-teman menggunakan kendaraan roda 2. Seperti itu. Kemudian kalau kehidupan di sini transportasi teman-teman bisa menggunakan kurir, jasa kurir juga di sini ada. Penginapan juga banyak. Kalaupun teman-teman cowok yang ingin tes di sini dan masih bingung untuk cari penginapan, bisa nginep di rumah saya sendiri. Calling saja di bawah di kolom deskripsi. Oke, saya berharap video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan jangan lupa tekan subscribe. Oke, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Go Nippers.